Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa setiap kita dalam kondisi yang baik. Dan doa saya kiranya kasih Tuhan senantiasa menopang setiap kita di sepanjang hari ini dalam menjalankan segala tugas dan juga segala tanggung jawab kita. Saya akan membaca kembali bagian firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudara, tentu adalah satu hal yang wajar bagi seorang ibu ketika ia berharap, ia berdoa memohon agar anaknya yang sedang dalam kondisi sakit atau sedang kerasukan roh jahat disembuhkan oleh Tuhan. Jika kita memperhatikan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab ketika Yesus menyembuhkan mereka yang kerasukan roh jahat, kondisi mereka begitu mengenaskan atau begitu mengerikan. Kisah tentang bagaimana seorang yang tinggal di Gerasa ketika ia disembuhkan oleh Yesus yang dicatat di dalam Markus pasal 5, dikatakan di sana bahwa karena kerasukan roh jahat itu, maka kemudian orang tersebut terasing dari kehidupan sosial. Kita sama sekali tidak mempunyai catatan yang rinci untuk menjelaskan bagaimana kondisi yang dialami oleh anak dari perempuan Sirofenisia ini. Tetapi kita bisa menduga di sana bahwa apa yang dialaminya cukup mengenaskan atau bahkan sangat mengenaskan. Sehingga sang ibu sangat mengharapkan kesembuhan dari anaknya yang sedang dirasuk oleh setan tadi. Dalam ketidakberdayaannya, kemudian ia mendengar bahwa Yesus datang ke daerah Tirus atau datang ke kota di mana ia tinggal. Maka kemudian sang ibu tersebut bergegas pergi menemui Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Dari apa yang kemudian dicatat dalam bagian ini, Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ini, maka kita bisa menemukan di sana bagaimana doa dari perempuan Sirofenisia tadi. Dia punya pengharapan, dia punya doa, dia punya kerinduan agar supaya anaknya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Paling tidak saudara, ada 9 hal, paling kurang 9 hal yang bisa kita pelajari dari perempuan Sirofenisia ini. Yang pertama adalah bahwa di dalam doa ataupun permohonannya itu satu hal yang boleh dibilang singkat atau pendek doanya. Dalam catatan Matius, di dalam Matius 15 ayat 22, ia pun berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sekali lagi di sini kita melihat ada satu seruan, ada satu permohonan yang sangat singkat atau yang sangat pendek, tapi kemudian langsung to the point. Yang kedua adalah bahwa ia datang dengan penuh kerendahan hati. Itu terlihat dari bagaimana sikapnya ketika ia berhadapan dengan Yesus.
Menurut catatan Markus, ketika ia datang, kemudian ia tersungkur di depan kaki Yesus. Di sini ia menunjukkan kerendahan hatinya, kesungguhannya untuk meminta belas kasihan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ia meminta dengan penuh iman. Ada satu keyakinan yang kokoh di dalam hatinya atau di dalam dirinya bahwa Yesus yang ia tuju adalah sosok yang mampu untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya. Saya meyakini bahwa perempuan Sirofenesia tadi ini juga tidak melihat Yesus hanya sekedar sebagai seorang manusia biasa, tetapi ia datang dari Allah. Bagian selanjutnya adalah bahwa permohonannya adalah permohonan yang sungguh-sungguh. Karena ia telah datang dan bertemu dengan sosok yang tepat, sosok yang berkuasa, sosok yang punya otoritas. Maka dengan kesungguhan hatinya ia memohon sekali lagi belas kasihan Yesus. Selanjutnya kita dapat belajar dari sosok perempuan ini bahwa ia adalah sosok yang sederhana, pribadi yang sederhana. Terlihat dari bagaimana ungkapan kalimat yang diucapkannya kepada Yesus atau permohonannya kepada Yesus. Tanpa bertele-tele, tanpa panjang lebar bercerita ini dan itu, ia menunjukkan kesederhanaannya dengan memohon, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ia juga menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus. Tentu saja Bapak Ibu dan saudara, sebelum Yesus datang ke kota itu, ke kota Tirus, perempuan Sirofenesia tadi telah mendengar bagaimana pelayanan Yesus di tanah Palestina atau di tanah Israel. Ia adalah seorang nabi yang sangat dihormati. Ia mengajar dengan penuh kuasa. Itu sebabnya perempuan Sirofenesia tadi datang dengan penuh hormat ketika ia bertemu dengan Yesus. Yang ketujuh, yaitu bahwa ada sikap rasional dalam permohonan sang ibu tadi. Maksudnya adalah bahwa jikalau Yesus di dalam pelayanannya sebelumnya yang dicatat di dalam Markus pasal 5 mampu untuk kemudian menyembuhkan orang yang sedang kerasukan roh jahat di Gerasa, maka hal yang sama pun pasti akan bisa dilakukan oleh Yesus kepada anak dari perempuan Sirofenesia yang sedang kerasukan roh jahat. Artinya bahwa atas dasar itulah maka kemudian perempuan Sirofenesia tadi kemudian datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya disembuhkan dari roh jahat yang sedang menguasainya. Jadi sekali lagi ini adalah satu permohonan yang rasional, satu permohonan yang masuk akal karena Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kita belajar bahwa perempuan Sirofenesia ini pun adalah orang yang hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Ketika seolah-olah permohonannya ditolak oleh Yesus, maka di dalam ayat yang ke-28 ia berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Dan sikap yang terakhir yang ditunjukkan oleh perempuan Sirofenesia ini adalah bahwa ada ketekunan di sana. Saya yakin bahwa sebelum kedatangan Yesus ke kota Tirus, perempuan tadi atau si ibu tadi berdoa dengan sepenuh hati, dengan penuh ketekunan supaya anaknya disembuhkan dari sakit atau dari kerasukan yang sedang dialaminya. Pada akhirnya kita melihat bahwa Yesus pun menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Kiranya setiap kita pun boleh belajar dari sosok ibu atau sosok perempuan Sirofenesia yang dicatat dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ini. Di mana dalam permohonannya ia tidak bertele-tele, ia juga datang dengan penuh kerendahan hati, ia datang ke hadapan Yesus dengan penuh iman, ia juga sungguh-sungguh
tetapi ia juga adalah orang yang sangat sederhana. Ia juga penuh hormat kepada Yesus. Ia memohon sesuatu yang rasional kepada Yesus. Ia juga adalah sosok yang hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Dan yang terakhir, ia adalah sosok yang senantiasa tekun untuk memohon belas kasihan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menolong setiap kami, agar kami belajar senantiasa dekat dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kami. Kiranya pergumulan-pergumulan kami tidak membuat kami untuk jauh dari Tuhan, atau bahkan meragukan kuasa-Mu, tetapi kiranya kami dimampukan untuk senantiasa berada dekat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.